Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Oktaviana, NIM 410141919. Saya akan membahas tentang karakteristik dan tugas-tugas perkembangan. Namun yang saya bahas adalah pada karakteristiknya perkembangan. Nah, karakteristik perkembangan dapat kita kelompokkan berdasarkan pada masa-masanya. Pembagiannya yaitu yang pertama ada masa pranatal, yang kedua masa neonatal, yang ketiga masa bayi, yang keempat awal masa kanak-kanak, yang kelima akhir masa kanak-kanak, yang keenam masa puber, yang ketujuh masa remaja, yang ke-8 masa dewasa awal, yang ke-9 masa dewasa paruh baya, dan masa ke-10 adalah masa lanjut usia. Baik, kita langsung ke masa yang pertama yaitu masa pranatal. Pra itu artinya sebelum. Jadi pranatal itu sebelum adanya kelahiran. Fase ini kira-kira berlangsung selama 9 bulan atau 270 hari. Ciri pentingnya yaitu yang pertama ada pembawaan lahir, yang kedua pertumbuhan dan perkembangan yang cepat, yang ketiga kondisi dalam lingkungan pralahir, dan yang keempat adalah sikap orang-orang yang berarti. Sikap orang-orang yang berarti di sini maksudnya adalah orang-orang yang berada di sekitar ibu. Jadi, ibu yang mengandung akan terpengaruh dengan sikap orang-orang yang berarti. Jika orang-orang yang berarti di sampingnya itu memberi stimulasi yang baik kepada ibu, maka ibu itu akan menjadi lebih baik. Dan kadang jika orang-orang yang di sekitarnya itu kadang menyebalkan, ibu akan merasa bahwa dia itu menjadi sensi gitu. Lanjut ke masa yang kedua yaitu masa neonatal. Masa neonatal memiliki ciri penting, antara lain satu, periode tersingkat dari semua masa perkembangan, yang kedua, masa terjadinya penyesuaian yang radikal, yang ketiga, masa terhentinya perkembangan, yang keempat, pendahuluan dari perkembangan selanjutnya, dan yang kelima adalah periode yang berbahaya. Maksudnya di sini, masa neonatal itu neo artinya baru, jadi baru lahir, di mana di sini akan terjadi penyesuaian dari bayi karena semulanya bayi berada di dalam kandungan ibu, yang mana pada saat dia makan, ia akan memperoleh nutrisi dari ibunya. Namun, saat masa neonatal ini, bayi akan mengalami penyesuaian kurang lebih selama 14 hari. Dia akan menyesuaikan diri dengan makan melalui mulutnya sendiri. Periode yang berbahaya ini ditunjukkan kurang lebih banyak bayi itu meninggal pada masa ini karena tidak bisa bertahan untuk menyesuaikan diri. Lanjut ke masa yang ketiga yaitu masa bayi. Ciri-cirinya yaitu bayi itu merupakan dasar yang sesungguhnya, jadi dia itu merupakan intinya. Nah, yang kedua itu pertumbuhan dan perubahan berjalan pesat. Bayi memang sangat pesat pertumbuhannya, dimana pada saat dia itu mengalami banyak fase. Bisa yang kita lihat itu kayak merangkak, tengkurap, itu dia melakukannya dengan sangat cepat. Nah, berkurangnya ketergantungan di sini maksudnya mulanya dia itu bergantung pada ibunya pada saat dia makan atau minum pada saat di dalam kandungan. Namun sekarang dia sudah bisa minum sendiri. Kalau makan belum, tapi minum sendiri melalui pusar itu tali pusar yang bersambung ke ibunya. Nah, yang keempat yaitu meningkatnya individualitas. Yang kelima, permulaan sosialisasi. Nah, maksudnya itu di sini bayi akan bersosialisasi kepada orang di sekitarnya apabila dia itu merasa kalau dia itu kurang diperhatikan oleh yang di sekitarnya. Dia bisa menunjukkan dengan cara dia menangis atau mungkin tiba-tiba melakukan hal-hal yang tidak terduga oleh orang tuanya karena kurang diperhatikan orang tuanya. Terus yang keenam, permulaan berkembangnya penggolongan peran seks. Dan yang ketujuh yaitu permulaan kreativitas. Oke, kita lanjut ke masa kanak-kanak. Terbagi menjadi dua yaitu awal masa kanak-kanak dan akhir masa kanak-kanak. Sebutan yang digunakan orang tua pada awal dan akhir masa kanak-kanak tentunya berbeda, dan sebutan bagi para pendidik juga berbeda. Kita mulai dari awal masa kanak-kanak. Sebutan yang digunakan oleh orang tua adalah masa sulit dan masa usia mainan. Di mana pada masa awal kanak-kanak ini memang sulit karena anak-anak
perlu mengetahui hal-hal baru yang orang tuanya itu harus selalu memantau dan memberitahu, sehingga mereka benar-benar mengawasi mereka, dan itu merupakan kegiatan yang sangat sulit. Yang kedua adalah usia mainan. Anak-anak memang sangat suka untuk mainan, jadi ya pada masa kanak-kanak adalah masa untuk bermain. Nah, sebutan oleh para pendidik usia prasekolah, karena pada kanak-kanak, pada awal kanak-kanak itu kira-kira umur 3 tahun, jadi dia itu usia prasekolah, belum masuk ke sekolah. Nah, sebutan bagi ahli psikologi yaitu usia kelompok dan usia menjelajah. Anak-anak itu suka banget dengan sesuatu yang baru sehingga dia itu senang banget menjelajah. Nah, lanjut ke akhir masa kanak-kanak. Sebutan yang digunakan oleh orang tua yaitu usia yang menyulitkan, sama ya, hampir sama dengan masa awal kanak-kanak. Karena masa kanak-kanak emang masanya sangat menyulitkan bagi orang tua. Yang kedua adalah usia tidak rapi. Iya, kenapa? Karena kanak-kanak kan belum begitu nalar ya tentang kerapian, dia belum begitu peduli tentang kerapi. Yang penting mereka itu kayak senang, ya udah ya, yang kita lakuin ya udah gitu. Terus yang ketiga adalah usia bertengkar. Emang akhir masa kanak-kanak itu anak-anak emang karena dia udah bersosialisasi pada teman-temannya, jadi sering terjadi pro kontra sama teman-temannya. Nah, label yang digunakan oleh para pendidik, dia itu udah masuk ke usia sekolah dasar karena usianya itu kira-kira 5 sampai 6 tahun, 6 tahun sampai 7 tahun. Dia masuk ke usia sekolah dan dia masuk ke periode kritis di mana dia tuh sering banget nanya hal-hal yang menurut dia kayak pengen dipertanyakan, dia pengen ngerti banget tentang itu. Kayak contohnya kayak sepupu saya, dia itu nanya, kenapa api itu panas? Dan orang tua sama saya tentunya, kenapa ya? Yang selanjutnya kita lanjut ke label yang digunakan para ahli. Yang pertama itu sama, usia berkelompok, karena emang anak-anak itu suka kalau bareng. Dan yang kedua usia penyesuaian diri. Lanjut ke selanjutnya yaitu masa puber. Masa puber itu kira-kira umur 9 tahun sampai umur 12 tahun. Ciri pentingnya, periode tumpang tindih, periode yang singkat, terbagi menjadi 3 tahap, periode pertumbuhan dan perubahan yang pesat, dan fase negatif. Pertumbuhan dan perubahan pesat ini bisa kita lihat pada saat perubahan pada fisik perempuan dan juga laki-laki tentunya berbeda. Nah, secara psikis mereka juga berbeda, cara berpikiran mereka itu sudah berbeda dari masa kanak-kanak menjadi puber. Puber itu sebenarnya perubahan dari masa kanak-kanak menuju masa remaja. Jadi di sini tuh benar-benar orang tua itu harus benar-benar membimbing anaknya, karena apabila masuk ke jalan yang salah, nanti masa remaja ini juga akan berbelok ke jalan yang salah. Jadi banyak juga fase negatifnya. Kita lanjut ke masa remaja. Masa remaja itu 12 tahun sampai 18 tahun. Nah, periode penting itu merupakan ciri pentingnya. Periode penting, periode peralihan, terus periode perubahan, usia bermasalah, dan mencari identitas. Kenapa dinamakan usia bermasalah? Karena pada masa remaja itu ya berhubungan sama mencari identitas. Dia itu benar-benar mencari jati dirinya sendiri, pengen tahu aku ini orangnya seperti apa, saya ini orangnya seperti apa, nanti saya akan jadi apa. Nah, dengan di masa ini jadi dia itu benar-benar menjelajah untuk mengetahui jati dirinya sendiri. Dia itu juga bisa bermasalah karena dengan adanya mencari jati diri itu dia akan menjelajah menemui banyak orang yang mana dia itu kadang belum tahu karakteristik orang, dia nggak memahami karakteristik orang, jadinya akan menimbulkan banyak masalah. Dan sebelumnya karena dia itu pada masa kanak-kanak selalu ditangani oleh orang tuanya apabila memiliki masalah, kini dia sudah lepas dari orang tuanya dan benar-benar harus menyelesaikan masalahnya sendiri. Terus karena dia merasa dia itu merasa dirinya itu udah bebas dari orang tuanya. Nah, makanya kalau dia memiliki pada masa perubahan dia itu tidak
memiliki cara pandang yang baik, cara pandang yang positif, dia akan berbelok ke arah yang lebih buruk, yaitu akan menyebabkan masalah-masalah yang lebih banyak karena dia tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Oh iya, yang tertinggal yaitu usia yang menimbulkan ketakutan. Nah, itu karena itu tadi, karena dia itu belum terlalu memahami tentang dunia luar karena selama ini dia berada di lingkungan orang tuanya. Oke, masa yang tidak realistis dan masa ambang masa dewasa, ya karena ini berbatasan untuk menuju ke masa dewasa. Selanjutnya itu masa dewasa memiliki ada masa dewasa awal dan masa dewasa akhir. Jadi yang kita bahas dulu yaitu masa dewasa awal. Ciri pentingnya 1, masa pengaturan, usia produktif, usia bermasalah, ketegangan emosional, keterasingan sosial, dan masa komitmen. Masa dewasa awal ini kira-kira usia 18 tahun sampai 24 tahun. Jadi benar-benar produktif karena pada masa ini kayak yang lulusan kuliah dia benar-benar bekerja, dia mencari pekerjaan ke sana kemari untuk tabungan dirinya nanti. Kalau yang cowok untuk menikah, kalau yang perempuan itu untuk memudahkan diri sendiri. Dan juga untuk tabungan untuk masa depannya. Di sini terjadi ketegangan emosional karena mereka sudah memiliki pola pikir yang sangat berbeda dari masa yang sebelumnya. Dan juga masa komitmen. Orang yang dewasa ditunjukkan dengan dia yang memiliki komitmen dan memegang teguh komitmennya sendiri. Lanjut ke masa parubaya. Nah, masa parubaya ini kira-kira pada usia 25 sampai 35. Ciri pentingnya yaitu periode yang sangat ditakuti, masa transisi, masa stres, usia yang berbahaya, usia canggung, masa berprestasi, masa evaluasi, masa sepi, dan masa jenuh. Sebenarnya pada masa ini mereka itu benar-benar merasa kayak wah, mereka sudah berumah tangga. Mereka sudah berumah tangga pada masa ini. Jadi tentunya akan banyak masalah yang mereka hadapi karena tentunya bukan hanya tentang 2 orang suami istri itu bukan, tapi mereka mungkin sudah punya anak. Jadi kayak ada masalah ekonomi atau masalah tentang pekerjaan, itu mereka harus mengalaminya di sini. Nggak akan mungkin terlepas dari itu. Jadi masa berprestasi iya, karena di masa ini mereka juga masih kerja. Terus masa stres karena pekerjaan itu bisa jadi mereka belum bisa memanage waktu, sehingga pada saat masa kerja sama masa untuk keluarga mereka belum bisa membedakan, belum bisa memanage, sehingga tercampur-campur. Nah, masa sepi iya, karena di sini tuh dia juga merasa masa jenuh, merasa kalau apa yang dilakukan itu saja, tidak ada perubahan, apalagi kalau seperti PNS atau ya pegawai lah intinya, yang dia itu mengerjakannya hal-hal itu terus selama bertahun-tahun, jadi itu menyebabkan masa jenuh. Lanjut ke masa lanjut usia. Nah, ciri pentingnya yaitu periode kemunduran, perbedaan individual pada efek menua, usia tua dinilai dengan kriteria yang berbeda, stereotip usia lanjut, sikap sosial terhadap usia lanjut, mempunyai status kelompok minoritas, dan membutuhkan perubahan peran, serta penyesuaian yang buruk. Keinginan kembali muda sangat kuat. Ini tuh kira-kira umur 60 tahun, ya. Umur 60 tahun, jadi mengalami kemunduran karena fisiknya sendiri juga sudah mulai renta karena umurnya. Usia ini memiliki status kelompok minoritas, ya karena yang prioritas itu masa dewasa awal. Keinginan kembali muda sangatlah kuat, ya memang orang tua seperti itu. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.